Halo, selamat pagi Akhtar, Faliza, Raffi, dan juga Yudhistira. Kedengeran nggak ya suaranya? Tes tes, halo? Ada dengeran nggak? Gitu. Kedengeran, kedengeran ya. Oke, alhamdulillah. Oke, kita akan mulai aja kelas kita hari ini ya. Udah pada sarapan belum? Akhtar, Faliza, Raffi, sama Yudhistira. Udah, Udah ya, Akhtar hari udah ini Kak. sarapan sama apa? Oh, Putus-putus, oh putus-putus ya. Tes tes, kedengeran nggak suara Kak Daud? Waduh, merah lagi sinyalnya. terus Iya, putus-putus ya. Ntar, kalau udah pakai hotspot guys ini tuh. Kalau coba ganti pakai wifi ya. Tes tes. Kalau sekarang putus-putus nggak? Halo? Halo, tes. Halo, tes tes. Kedengeran nggak ya suara Kak Daud? Kedengeran nggak? Kedengeran, beneran oke. Kak. Sip, 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 sip. Oke, Kak Daud absen dulu ya. Hmm, selamat pagi. Berarti siapa yang belum masuk ya? Akhtar udah, Alarik ya. Alarik belum. Terus Hafiza, Faliza udah ya. Hafiz belum. Raffi sama Yudhistira udah ya. Sip, udah. Kita langsung mulai aja ya kelasnya. Berarti hari ini kita akan belajar mengenai... Ada yang masih ingat minggu kemarin belajar apa? Kelas. Kelas, betul ya. Minggu kemarin kita belajar kelas. Hari ini kita belajar mengenai keturunan. Ya, jadi kemarin itu kelas dia berbicara tentang yang namanya game Quest Night ya. Kemarin kita bikin project pertama kita Quest Night and Dragon. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keturunan, gitu. Keturunan, ada yang tahu apa itu keturunan? Apa sih keturunan itu? Atau warisan ya? Yang sering kita dengar, warisan. Apa keturunan atau warisan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kita bahas aja langsung ya. Jadi kalau keturunan itu berarti misal kalau yang namanya orang ya, kan misal ini tuh ini papanya kalian, terus ini mamanya kalian. Nah, berarti ini kalian ya di bawah gitu. Nah, jadi biasanya dari papa mama kalian itu diturunkan sesuatu. Misal papanya kalian itu memberikan kulit, warna kulit ya, terus mamanya kalian itu memberikan tipe rambut gitu. Rambutnya lurus, rambutnya keriting. Nah, terus eh, ada kalian di bawah, jadi yang kalian menerima gitu ya. Kalian menerima dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua kalian maksudnya. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai keturunan. Sama kayak di Python. Jadi kalau di Python, itu siapa? Jadi kalau di Python, kalian bisa ngebuat hal yang sama juga, ya. Nah, bentar ini ada yang bilang,
Udah, sip, kita mulai aja. Nah, jadi kita sekarang mau bikin masing-masing hero kita itu nggak cuma sama gitu ya satu dengan yang lain. Misalnya kalau kesatria dia punyanya serang pedang, kalau penipu dia bisanya tembak panah, naga dia bisa serang api. Nah, berarti kan itu nggak bisa kita pakai satu template doang. Makanya kita butuh template-template yang baru dengan cara diturunkan. Ya, kayak gitu, oke? Nah, ini yang kelas kemarin ya. Jadi kelas itu ingetnya adalah template gitu. Ketika kalian pengen bikin banyak hero, pengen bikin banyak objek, ya, pengen bikin banyak objek. Nah, itu kalian perlu ngebikin yang namanya kelas, ya, gitu. Nah, ini ada yang nggak bisa masuk. Ntar dulu. Nah, sip. Nah, jadi itu yang kita pengen pelajarin hari ini. Jadi kita mau bikin yang namanya turunan. Gampangnya itu ada dua jenis kelas berarti yang kalian buat sekaligus. Ya, pertama ada kelas bapak atau super kelas, terus ada kelas anak, kelas turunan. Gitu. Ya, jadi apapun yang dimiliki si bapak akan dimiliki juga sama si anak. Ya, kayak gitu. Oke? Ini sama aja kayak bersarang, guys. Jadi konsep bersarang yang sering kita pelajarin kemarin itu kita lakuin yang namanya keturunan gitu. Jadi itu tuh ibaratnya kayak keturunan, ya. Nah, terus caranya gimana? Berarti nanti kalian pertama bikin dulu kelas si bapaknya dulu. Ya, kalian bikin dulu kelas si bapaknya. Misal bapaknya itu hero. Ya, pastiin di bapaknya ada definite, terus metodenya dia punya apa. Nah, ketika kalian pengen bikin kelas anak, kalian tinggal bikin nama kelas anaknya apa, lalu panggil bapaknya di dalam kurung. Ya, untuk apa ini Kak? Untuk bisa memanggil semua yang ada di bapaknya. Karena kalau kalian nggak panggil, ya berarti dia nggak diturunkan. Oke, nanti kalian tinggal bikin aja metode-metodenya ada apa aja. Misalnya dia bisa bilang hello, bisa bilang serang. Ketika kalian pengen bikin objek dari anak, berarti kalian tinggal panggil nama anaknya. Nah, ini yang di dalam kurung dari mana, Kak? Yang di dalam kurung kan nggak ada init ya, pejuang ya. Nah, yang di dalam kurung itu diambil dari bapaknya. Ya, bapaknya punya name, punya health, sama punya armor. Oh, berarti ini punya name, health, sama armor. Gitu. Ya, otomatis dia bisa memanggil yang ada di anak sama yang di bapak juga. Oke? Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Clear ya? Kalau clear kita mau lanjutin. Jadi kita hari ini mau latihan kelas pejuang dan penyihir lagi, tapi kita mau menerapkan konsep keturunan gitu. Ya. Nah, gimana caranya? Halo Alarik, selamat pagi. Kaira. Halo Kaira, selamat pagi. Nah, ini ya, jadi kita mau buka modul 5 ya, modul 5 terus lesson 5 ya. Nanti kalian buka yang nomor 7 gitu. Nah, ini Kadot udah buat jawabannya, tapi nanti kalian bikin lagi aja dari awal gitu. Oke, boleh di-share screen semuanya? Akhtar, Alari, Kaira, Faliza, Raffi, dan juga Yudhistira. Nah, Yudhistira boleh minta tolong bacain yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Coba dinyalain mikrofonnya Yudhistira, silakan dibaca. Yang program kelas pejuang itu ya, Kak? Betul, program kelas pejuang. Program kelas pejuang untuk mewarisi dari kelas hero. The fields of the warrior class are defined using the constructor of the hero plus hero. Memprogram metode pejuang. 1. Mode hello. Ketika dipanggil, itu mengenalkan karakter baru ke pengguna. Kita bisa menggunakan metode print underscore info dari superclass hero. Metode serang. Itu menyerang musuh intensi kelas dari hero atau turunannya. Kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Serangan dari pedang pejuang lebih lemah daripada sihir penyihir.
memprogram kelas penyihir untuk mewarisi dari kelas hero. Bidang dari kelas penyihir dipasang menggunakan konstruktor dari kelas hero. Memprogram metode penyihir mirip dengan kelas pejuang. Jangan lupa untuk membuat representasi original dari karakter penyihir dan memasang kekuatan serang berbeda. Thank you Yudhistira. Nah, berarti caranya yang tadi Yudhistira kita pengen bikin kelas pejuang ya. Ini iseng banget ya. Kalian hapus dulu baris satu ya. Ini from time import slip ya. Nah, terus abis itu kalau udah dirubah baris satu, kalian tinggal langsung ke nomor satu ya. Kita coba kerjain yang kelas pejuang. Berarti gimana cara bikin kelas anak? Berarti kalian tinggal bikin kelas pejuang ya, nama anaknya panggil nama bapaknya ya, hero gitu. Nah, nanti kalau sudah tinggal kalian print aja teks-teksnya kayak di gambar ya. Nah, ini kayak gini ya teksnya. Ini terlalu panjang banget sebenarnya. Kalian bikin aja hero baru bernama terus penjuang menyerang ini gini aja. Terus nah, serangan kenapa sih suka pakai str? Udah, ini ya. Jadi yang perlu kalian buat di baris satu, lalu di baris 15 sampai baris 28 ya. Kalau kalian play, nah dia nggak ada error, dia nggak ngeluarin apa-apa, itu udah benar. Oke? Sip. Teksnya kalau mau dirubah boleh ya. Yang warna merah-merah ini nih, kalau mau dirubah boleh. Kaira tahu caranya share screen nggak? Layar kamu masih belum share screen soalnya Kaira. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyain ya. Nah, terus kalau udah, coba kalian kerjain yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu kelas penyihir, sama aja tuh. Ya, dia sama kayak yang kelas pejuang, kalian tinggal bikin di bawahnya. Oke? Sambil nunggu teman-teman yang masih di nomor satu.
Halo Hafiz, selamat pagi. Hafiz boleh di-share screen ya? Iya. Mm-mm, dibuka yang nomor 7. Nomor 7. Kayak yang nomor 7. Terus itu yang diedit itu yang udah Kak Daud tandain ya. Yang ada lingkaran merah di samping kirinya. Tuh. Kamu tinggal rubah jadi from time import slip lalu dari baris 15 sampai baris 28. Yang lain kalau sudah coba kerjain yang nomor 2 dan kalau di play ini nggak ada yang merah ya. Oke. Dia nggak ngeluarin apa-apa, dia nggak ngeluarin apa-apa tapi nggak merah. Kalau ada yang merah berarti ada yang typo guys. Coba lihat. Bisa semua? Ada yang merah? Oh ini apa yang merah kak? Ada yang merah. Tabnya Buat input. Yudhistira. Tabnya lihat, lihat. Setelah dev itu kan selalu ada spasi. Punya kamu itu sejajar semua tuh. Terus yang dev bawahnya juga, lihat. Oh, berarti Dev sama dev itu sejajar ya. Dilihat spasinya, dilihat spasinya. ya kak. Udah, kalau udah sip. Ini kalian tinggal copy yang pejuangnya Bener kak. sebenarnya. Yang penyihir itu kalian tinggal copy, lalu dibuat yang dari pejuang gitu. Ini tinggal diganti jadi penyihir aja, ya. Nah, ini berarti tinggal Bener. diganti jadi penyihir teksnya. Nah, udah deh, ya. Kita bikin aja penyihir kekuatannya 35 ya, jadi lebih kuat gitu. Dah, gitu doang. Oke. Nah, terus udah semua ada yang merah. Dilihat spasinya ya, spasinya penting.
Nah, sip. Kalau sudah di copy, kalian tinggal buat objeknya ya. Nah, objeknya seperti apa? Objeknya berarti kalian tinggal bikin aja ini ya, pejuang satu sama penyihir satu gitu. Ya nih, kalian bikin pejuang satu Henry, penyihir satunya Luke. Jadi kalau kalian bikin Hello, dia muncul ya. Gitu Henry. Oh, ini ada Henry nyawanya 100 armor 50. Oh, ini ada Luke 50 sama 20 gitu. Oke, ingat di copy paste aja ya yang penyihirnya ya. Nah, kalau sudah tinggal kita bikin saling serang. Oh, udah beres ya. Wah, Nih, gini ya. Nah, jadi nanti ada Henry, infonya si Henry gimana. Terus ada infonya si Luke ya. Nah, ntar keduanya saling serang. Nah, Henry menyerang Luke. Sekarang armornya 5, nyawanya 50 ya. Lumayan kuat ya. Oh, 15 ya. Armornya emang berkurang ke armor dulu, baru nyawanya tetap 50. Nah, kebalikannya, Luke menyerang Henry. Nah, Luke, dia armornya kan 50 ya, serangannya 35 jadi 15. Terus nyawanya 100, masih sama. Dah, kalau sudah boleh di checklist, lalu klik tombol kuningnya ya. Nah, sip punya Valiza udah jalan ya. Valiza udah boleh di checklist, Hafiz juga ya. Mantap. Oke, yang udah di checklist boleh langsung kita masuk ke nomor 8 ya. Kalian boleh checklistin aja kotaknya dan masuk ke nomor 8. Kalian coba sambil baca-baca dulu ya. Baca-baca dulu dan coba dikerjain. Alarik juga mantap sudah ya. Aktar, Aktar udah belum? Yudhistira ada yang masih merah itu kenapa? Oke, coba. kakak tadi lupa naruh satunya. Sekarang Ah, udah oke, oke. ditaruh. Siap, 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 siap.
Kalau gini nggak apa-apa ya? Iya, emang kayak gitu. Ya udah. Sip, udah semua berarti ya, udah di checklist ya. Kita masuk ke bagian berikutnya, boleh matiin dulu aja share screen-nya. Nah, di bagian berikutnya kita akan belajar yang namanya game hit it. Ya, jadi game hit it ini gimana? Nah, jadi ada yang pernah main gobak sodor nggak di sekolah? Gobak sodor. Nah, ini nih, game yang kayak gini ya. Kalian masih mainin gak sih sekolah? Atau cuma zaman kadot doang? Pernah Kak lomba. Oh, oh dilombain, mantap. Gimana? Aturan permainannya gimana? Yudhistira. Oh, Kakak nonton doang. Ah, Yudhistira cuma main nonton. Oke. Yang lain ada yang tahu Iya. aturan mainnya gimana? Kalau nggak salah harus ngenain orang di box yang lain ya? Atau Hmm, ngehalangin gitu. jadi ada dua roles ya. Ada ada yang penyerang sama ada yang penahan ya. Jadi kalau penyerang dia harus misalnya dari titik C ke titik D gitu. Nah, dia harus eh, bisa ke tempat itu dari C ke D, tapi di setiap beberapa meter ya itu nanti ada penjaganya ya. Dan kita kalau kena penjaganya nanti kita yang kalah ya. Penyerangnya nanti kalah gitu. Nah, itu yang namanya gobak sodor. Kita mau ngebuat hal yang sama ya. Namanya dalam Python itu game hit it. Jadi nanti akan ada dua penahan ya, dua bertahan sama ada satu penyerang ya. Dan kita perlu mengambil uh, ya tujuannya ya yang warna hijau gitu. Oke. Nah, jadi ketika kita pengen membuat game itu disebut karakter gamenya disebut sebagai sprite ya. Dan juga kalau latar belakangnya kita sebut sebagai scene untuk si latar belakang gamenya gitu ya. Nah, gimana cara buatnya? Berarti kita akan menggunakan yang namanya pewarisan lagi. Jadi nanti kita panggil dulu apa yang ada di dalam kelas kura-kura lalu turunkan ya ke dalam kelas anaknya. Dan nanti kita tinggal bikin aja nih misalnya kelas pride. Ya, nanti kita tinggal buat dulu konstruktor kelasnya, lalu metode kelasnya gitu. Ya. Nah, konstruktor kelasnya berarti misal kelas anaknya itu sprite dia manggil dari bapaknya si turtle. Nah, berarti nanti tinggal kita setting semua yang ada di dalam kelas anak. Dan juga jangan lupa pakai super init ya. Jadi super init ini gunanya untuk memanggil init yang ada di dalam bapaknya, gitu. Ya. Nah, nanti tinggal dibikin aja objeknya, lalu tinggal ikutin ya, yang di dalam initnya ada apa aja propertinya, gitu. Ya. Nah, jadi nanti kita tinggal bikin kayak kemarin yang melukis ya, get screen, terus dipakein SCR-listen, lalu dibikin on key buat kita bisa gerakin kemanapun ya. Mau ke atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kalau ke atas misalnya, ya kalau ke atas berarti kan yang berubahnya sumbu Y ya. Berarti kalian bikin go to, X core, Y core-nya yang ditambah dengan start. Gitu. Itu kalau ke atas. Berarti kalau ke bawah, tinggal dibikin jadi minus. Oke? Sip, untuk yang sesi yang pertama ini ya, yang part satu kita buat dia kayak gini dulu aja. Nanti kita lanjutin di part 2 ya untuk yang menggerakkan musuhnya. Gitu, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung latihan aja ke dalam platformnya. Nah, jadi ini kan tadi udah di checklist ya. Kalian tinggal klik kembali, lalu buka yang nomor 8 ya. Nah, ini again Kadot udah buat. Jadi, boleh di-share screen semuanya. Raffi boleh minta tolong bacain yang nomor satu, Raffi. Coba Raffi nyalain mikrofonnya dan dibacain yang nomor satu ya. Program kelas Split. Kelas Split mewarisi dari kelas Turtle. Konstruktor kelas Split mewarisi dari Turtle dan ditambahkan dengan perintah. 1. Menempatkan titik awal. 2. Memasang warna dan bentuk. 3.
memasang besar langkah atau mempengaruhi kecepatan. Metode kelas. 1. Metode untuk menangani event keyboard ke kiri, dalam kurung, koma ke atas, dalam kurung, dan lainnya. Membuat instansi dari kelas sprite, objek screen, dan langganan ke klik arah bawah. Mengecek jika sprite bergerak ke arah ketika tombol arah panah ditekan. Menyesuaikan kecepatan gerakan. Membuat sisa dari sprite rintangan dan sprite target. Oke, thank you Raffi ya. Nah, berarti yang Raffi baca, kita perlu menempatkan, memasang, sama warna sama langkahnya berapa gitu ya. Yang pertama, tetap kita import dulu from turtle import bintang gitu ya. Terus kita from random import random. Nah, kemudian apa? Kemudian kita setting dulu ya. Untuk turtle size itu turtle size, lalu S lebar S tinggi ini adalah ukuran dari layarnya kalian ya. Lalu tinggal dibuat class sprite. Nah, class sprite ini berarti untuk apa? Untuk template dari sprite-nya. Karena kan ini ada 4 nih. Daripada kita bikin copy paste 4 kali, mending bikin template sprite-nya. Nah, ini dipanggil bapaknya si turtle. Jadi apapun yang ada di turtle tinggal kita pakai ya, udah diturunkan. Lalu kita tinggal pasang beberapa properties tambahan ya. Nah, kalau sudah nanti kalian sudah bisa bikin nih ya. Kalian sudah bisa bikin beberapa sprite-nya. Nih ya. Kalau kalian sudah play nanti dia muncul sprite-nya seperti ini. Oke? Nah, coba. Terus, kalau misalnya sudah, kalian bikin dulu yang ke atasnya. Berarti kalau yang ke atas tadi, syaratnya gimana? Syaratnya tinggal kalian bikin koordinat atau sumbu Y-nya itu akan bertambah, ya, sesuai dengan stepnya. Gitu. Oke? Sip, udah bisa langsung dibuat ya. Faliza dan Kaira di share screen juga. Nanti coba dibuat juga yang ke kanan, ke kiri, sama ke bawahnya ya. Dilihat, diperhatikan mana sumbu yang berubahnya. Oke, apa sumbu X, sumbu Y. Kak, itu underscore-nya 2 ya? Ya, underscore-nya 2 ya. Yang init ini underscore-nya 2. Pokoknya kalau ada kata init, underscore-nya 2. Kanan kiri. Kalau ada baris yang bingung, tanya ya. Aduh, pedas banget.
terasa hidupku berdaulat atasku. Ku Memang kayak gini dah. Mana? Enggak kayak gitu. Posisinya berarti yang pemain itu salah. Minus 100 itu harusnya Faliza, bukan 100. Yang baris dua-dua ya. Ini ya. Mm-mm. Nah, kalau sudah Oh berarti iya. tinggal dibuat yang berikutnya ya. Kita tinggal bikin kan ke atas sudah tuh. Tinggal kita bikin ke bawah, ke kiri sama ke kanan biar dia bisa bergerak ya. Caranya berarti gimana? Caranya tinggal dibikin lagi metode baru di bawahnya gitu ya. Nah, ini bikin yang ke bawah, ke kiri sama ke kanan. Oke? Ingat lihat ya yang sumbu mana yang berubah ya. Kalau ke atas bawah kan berarti yang Y. Makanya yang Y core yang bertambah sama berkurang. Kalau ke kiri ke kanan kan yang X. Berarti yang berubah juga kiri dan kanannya. Itu step ya, yang baris 9 Alarik. Bukan stop sama dengan 10, tapi step. Udah, kedut kebelet lagi. Kartu kamar mandi dulu bentar ya.
Sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal aktifin aja untuk biar dia bisa bergerak. Ya, berarti caranya tinggal pakai yang get screen tadi. Ya, kalian tinggal bikin SCR listen, lalu tinggal dibuat kalau misalnya yang pemain itu eh, ke atas ya, metode ke atas itu akan diaktifkan kalau diklik tombol up, gitu ya. Nah, ini jadi nanti kalian tinggal klik kuning dulu nih. Ya udah bisa nih tanda panahnya kalian rubah-rubah gitu. Misalnya kamu diganti dong jangan tanda panah. Misalnya mau diganti jadi WASD gitu ya. Left itu berarti apa? A. Right itu D. Down itu S ya. Nah, ini udah bisa ya. Tapi nanti tanda panahnya jadi nggak bergerak, nggak berfungsi. Oke. Kalau tanda panah nanti pakainya kapital ya. Sip, dah beres. Itu dulu aja guys. Coba langsung tambahin di bawahnya. Pakai WASD kecil ya tulisannya. Kalau WASD kecil, betul. Sudah ada yang error? Ke bawah. Dibuat dulu ya fungsi-fungsinya ya. Itu dilihat nih, ada ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Itu nggak sama kayak ke atas ya. Lihat ke bawah itu Y-core-nya yang berkurang sama step. Ke kiri berarti X-core-nya yang berkurang sama step. Kalau ke kanan berarti X-core-nya yang bertambah ya. Dilihat ya Ini tandanya. udah bisa Kak. Mana Yudhistira? Iya, itu ke kiri sama ke kanannya. Udah bisa. Iya, udah bisa betul kayak gitu. Udah berarti Kak. Udah, sip. Mantap. Keren Oke. Yudhistira ya. Yang ini belum beres ya. Nanti kita lanjutin Hmm. aja di minggu depan. Untuk part hari ini kita sampai sini dulu aja, guys. Soalnya yang project ini dibagi jadi dua. Faliza udah bisa bergerak. Udah, Kak. Tapi yang ke bawahnya nggak mau, Kak. Yang ke bawahnya nggak mau. Eh, coba di play dulu. Klik dulu kuningnya. Iya, coba ke atas. Lihat yang ke bawahnya. Walaupun dia pindah ke bawah tetap ke atas. Berarti itu belum dirubah tuh Y-core-nya. Coba di scroll ke atas dulu. Lihat yang ke bawah. Tuh, baris 22 itu jadi minus ya harusnya ya Yudi, apa? Faliza.
Oh iya loh. Itu minus. Yang lain? Mau tanya ini yang saya itu kenapa spreadnya is not defined ya? Baru udah ada spread di atas. Sprite is not defined. Ini udah. Itu dihapus dulu spasinya, Aktar. Jadi kan ini template ya. Kalau kelas sprite itu dia berarti sampai bawah sampai ke kanan itu metode. Nah, yang pemain sampai ke bawah itu objek. Jadi dia harus dihapus spasinya. Dari baris 28 sampai ke bawah itu kamu hapus spasinya ya. Kamu itu aja betul-betul kamu tarik dari 29 sampai 38. Nanti shift tab ya. Shift tab. Shift tab. Alarik merahnya kenapa? Udah. Ke kiri belum oke. Hafiz merahnya kenapa? INT object is not callable. Stepnya nggak pakai kurung Hafiz. Baris 24 itu kan self titik step, nggak usah dikurungin. Diklik dulu yang kuningnya, terus kamu coba gerakin ya. Pakai tanda panah. Sip, sudah berhasil ya. Oke, punya Alarik. Nah, lagi dibuat. Oke, sudah bisa ya semua ya. Sip, kalau sudah bisa sudah beres ya. Jadi untuk yang part 1 ini kita cuma menggerakkan aja. Dari kalian ada pertanyaan dulu so far? Clear ya? Oke, kalau clear sip. Jadi itu aja untuk hari ini kalian udah belajar mengenai keturunan. Yang perlu diingat kenapa kita mesti bikin keturunan. Jadi ketika kalian butuh bikin template baru, itu tinggal panggil aja dari template yang udah ada. Jadi kalian nggak perlu ngoding lagi dari awal, tinggal panggil dari bapaknya untuk bikin ke si anaknya. Ya, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kelas di pagi hari ini kita cukupkan. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye-bye everyone. Bye, Aktar, Alarik, Kaira, Faliza, Hafiz, Raffi, dan juga Yudhistira. Bye. Terima Bye. kasih, Kak. Selamat pagi ya. Happy Terima kasih, Kak. Sunday. Ya, terima kasih ya.